warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimah, apa nih sebutinnya? Medco, nama nama majelisnya. Mudah-mudahan senantiasa Kajian dalam kajian muslimah Atskiyah. kajian muslimah azkiyah. Mudah-mudahan senantiasa dapat berkah Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah Rabbi sholli sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, saya bicara tentang resolusi ya. Oke, boleh di slide ya. Jadi gini, bicara tentang resolusi ya, sebetulnya tidak ada New Year ya. Bahkan resolusi itu pernafas ya. Karena menyebut pernafas itu karena nunggu New Year belum tentu hari esok kita ada kan gitu ya. Tapi bolehlah bicara kondisi akan datang gitu ya, karena sebetulnya kehidupan itu adalah saat ini. Jadi yang lalu adalah yang sudah terlewati menjadi review gitu kan. Kemudian sebetulnya saat ini karena belum tentu detik berikut kita ada gitu. Tetapi sangat penting bicara resolusi gitu ya, karena paling tidak ada drive untuk bisa kondisi will be better gitu. Hanya bukan pertanyaan, hanya yang perlu diawasi atau dikontrol adalah resolusi yang dibuat itu bisa terlaksana apa enggak gitu. Jadi jangan sampai kita kebanyakan will be-nya gitu, kebanyakan aku inginnya gitu ya, harus saat ini gitu lah. Karena perbaikan itu adalah saat ini, karena namanya umur itu saya menyebutkannya mengancam ya, mengancam diri gitu. Artinya mengancam diri itu adalah kapanpun kalau Allah ambil nggak bilang-bilang gitu. Itu yang nama ancaman gitu ya. Kalau udah diambil kan selesai nih perbaikan, selesai untuk kita bisa berbuat baik lagi gitu kan ya. Walaupun saya sendiri juga merasa terancam, tapi tetap aja ya kadang-kadang tuh ya Allah berjuang dari kondisi kemalasan gitu ya. Kalau udah lelah tuh bangunnya kayak apa gitu ya, yang pengen menjadi jauh lebih baik tuh Masya Allah gitu ya, 1 juta hari bisa enggak gitu ya, gitu Masya Allah gitu ya. Nah kita coba ya gitu. Oke, slide berikut. Nah jadi apa namanya, resolusi itu pengertiannya adalah apa namanya, janji ya, janji pada diri sendiri atau keputusan untuk melakukan sesuatu. Jadi terutama untuk apa? Untuk memperbaiki perilaku atau gaya hidup gaya hidup selama tahun depan. Artinya gaya hidup pasti gaya hidup yang lebih positif gitu ya. Oke. Nah kemudian yang kedua, jadi di resolusi ini adalah bahwa apa namanya, yang pertama yang akan kita lihat adalah resolusi itu membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, jadi memang kita mesti ya harus kita buat ya gitu. Kemudian resolusi itu membuat selalu ingat akan tujuan kita gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah mendapat dukungan dari orang-orang sekitar gitu, ya. Oke, baik. Slide berikut adalah bahwa manfaat membuat resolusi itu akan memberikan tujuan kepada mindset kita adalah satu, membuat jauh lebih baik pasti ya kalau membuat resolusi itu. Yang kedua adalah bagaimana menjadi motivasi diri terhadap apa yang sudah kita buat seperti itu, karena itu seperti janji diri untuk perbaikan gitu ya. Nah, kemudian jadi bagaimana cara mewujudkan resolusi itu agar bisa mencapai goals-nya gitu. Tentukan resolusi yang bisa dicapai gitu. Jadi artinya bolehlah cita-cita setinggi langit, tetapi diturunkan lagi apa yang first step atau yang strong point yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Jadi artinya bahwa kalau loncatan itu kan dari 1, 2, 3 atau
akan langsung ke 3 gitu ya. Mungkin nggak dalam kondisi melewati 1, 2 itu kita capai gitu ya. Jadi tentukan dulu yang bisa dicapai gitu ya. Tapi jangan alon lakon gitu. Kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa, resolusi itu benar-benar penting ya. Penting itu artinya bahwa kita berpikir adalah benar-benar yang strong point yang membuat langkah kita, sekali dayung dua tiga pulau terlalui. Sekali dayung dunia harus untuk mencapai ke akhirat gitu, ya kan? Jangan hanya dan gitu, tapi untuk gitu. Ya, jadi paling tidak bahwa tahap ini adalah untuk melesat ke depan di akhir nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah, kita akan buat resolusi yang spesifik. Spesifiknya apa sih? Dan jadi misalnya kayak seperti gini, "Ya Allah ampunkan dosaku, dosa yang mana?" Gitu kan. Jadi spesifiknya mesti kita jelaskan agar, ketika kita minta, ada nggak perubahan yang tentang kita mintakan ini. Jadi jangan general seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jalankan resolusi yang, sudah dibuat, gitu ya. Jadi yang sudah dibuat direview lagi, diperbaiki lagi apa kekurangannya, apa yang belum dikerjakan gitu ya, dan langsung dievaluasi juga bagaimana, catat kemajuannya gitu ya. Sehingga, kenapa di sana ketika kita catat kemajuan, kita berterima kasih sama Allah dan jangan berhenti di sana, kita harus lanjutin lagi. Kalau, catatannya kemudian, sebaliknya berarti kita istighfar gitu ya. Jadi bagaimana mewujudkan itu. Oke lanjut ya. Nah kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa, eee, seluruh resolusi yang dibuat itu, eee, saya merasa konduktor ya. Saya merasa yang bisa mewujudkan, saya merasa bahwa yang bisa mengarahkan kita menuju, keselamatan, menuju jalan yang lurus, menuju sesuatu yang jauh lebih bagus dan terlindung dengan bukan ukuran kita, tapi ukuran Pencipta. Berarti bahwa, secara apa yang sudah kita buatkan itu, bahwa kita harus terus-menerus meningkatkan atau menaikkan kelas rasa ilahiyah itu, gitu ya. Contohnya apa? Eee, kit saya pribadi deh ya, saya pribadi ketohok banget dengan, kejadian dua hari yang lalu. Secara harfiah gitu ya, secara ini sih bahwa saya yakin bahwa itu tuh segala sesuatu tuh kejadian itu karena Allah gitu ya. Tidak ada daun jatuh, turun selain dengan izin Allah. Tapi ada pas kejadian sesuatu yang membuat saya kecewa dan apa gitu, saya marah kepada yang menyampaikan. "Gimana sih?" Gitu ya. Harusnya respon saya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kita mengevaluasi kinerja atau apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan berita ke saya gitu. Jadi jangan langsung marah segala macam, harusnya dibalikan lagi kepada Allah. Karena pasti ini atas izin Allah gitu ya. Nah ini kan on off nih, tapi jangan kebanyakan off-nya gitu, sangat merugi. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, rasa ilahiyahnya tidak dominan gitu. Karena segala sesuatunya ini, semua gerakan ini atas izin Allah. Dan semua gerakan ini secara alami kita meminta petunjuk mana yang terbaik gitu ya. Andaikan dalam kesusahan juga kita minta kemudahan gitu ya. Dan tidak sedikit Allah membantu yang tadinya impossible menjadi possible gitu. Dan ini adalah that is Allah gitu. Jadi kalau rasa itu kita nggak asah gitu, khawatir dia tereliminir, khawatir menjadi lemah dengan apa? Dengan keinginan-keinginan yang resolusi yang kita buat gitu ya dalam perjalanan yang ada, resolusinya ya ibadah yang kuat, qiyamul mulai yang kuat, baca Al-Qur'an sekian juz, baca buku sekian ini sekian ini. Di sisi itu semua ada kejadian-kejadian yang bisa meruntuhkan itu, gitu ya. Nah, sehingga master dari semua itu adalah rasa ilahiyah ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian sehingga dengan rasa ilahiyah ini, gitu ya. Tadi kan resolusi-resolusi udah kita buat tuh 1, 2, 3, 4 ya, teng gitu ya, go gitu ya. Nah, dalam perjalanan yang ada, ya kan, rasanya kita sebagai manusia nggak mau balik sekeren apapun dia, gitu ya. Baik dia tingkat tinggi, baik dia jabatan tinggi, apapun yang dia punya, tetap punya celah kelemahan.
apa yang tidak bisa dihindari olehnya. Bisa jadi tiba-tiba lupa pemikirannya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba saraf kejepit, ya, nauzubillah min dzalik, tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada cancer, tiba-tiba banyak hal lah. Tiba-tiba ada apa di kepalanya, di otaknya, tiba-tiba nggak bisa jalan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, ya. Sehingga kalau kita dalam resolusi ini tidak memperbesar gitu ya, tidak memperbesar apa ruang lingkup atau tidak memperbesar lindungannya ya dari rasa ilahiyah ini, berat. Nah, kenapa? Contoh kecil saja bahwa ketika rasa ilahiyah ini bisa dominan ya dalam resolusi kita itu, kita masukkan ini sehingga ayat-ayat tuh mudah dihayati gitu ya. Maaf kalau saya berulang ayat ya, karena sebetulnya ini adalah penyelamat kita gitu. Jangan sampai adalah kondisi dunia yang kita masih kejar, yang kita masih ingin sukseskan, yang kita ingin masih naik kelas, yang kita masih ingin masih belum berakhir gitu ya bahasanya, kebutuhan atau tidak kebutuhan gitu kan, apalagi dengan kondisi di lingkungan di luar kita, di luar keadaan negeri atau di luar negeri dan sebagainya gitu. Kalau tidak punya spesifik tentang rasa ilahiyah ini, waduh rasanya berat ya. Nah, sehingga dengan memiliki rasa ilahiyah ini yang dominan, ayat-ayat ini mudah dihayati. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ayat kursi. Pasti hafal gitu ya, pasti hafal. Namun kekuatan rasa ilahiyah yang ada di ayat kursi ini otomatis ketika Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sampai akhir ayat, paham nggak bahwa ayat ini menyampaikan kata Allah apa? Hambaku, aku adalah yang kekal. Aku terus-menerus mengurusi makhlukku yang aku ciptakan. Dan aku tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Itu strong point di ayat kursi ini. Kuasa Allah menciptakan langit dan bumi dan serta isinya dan mengurus kita, gitu ya. Nah, kemudian terus-menerus mengurus kita dalam 24 jam dan tidak mengantuk dan tidak tidur mengurus kita. Kita sempat tidur nggak? Jangankan waktu tidur, ya kan? Kadang kerja juga ngantuk, baca Quran juga ngantuk, dalam ceramah juga ngantuk, gitu kan? Kita tidurnya lumayan, minimal 8 jam gitu. Tapi Allah dalam tidur mengawasi kita, dalam melek mengawasi kita, kerja juga mengawasi kita, menjaga kita dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, nggak kenal cuaca, nggak kenal hujan, nggak kalau kita, aduh maaf hujannya nggak bisa datang ke majelis, aduh maaf aku lupa, Allah nggak ada celah dalam genggamannya, gitu ya. Jadi kepunyaan apa yang langit dan di bumi dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah, dan apa yang dihadapkan mereka di belakang mereka, belakang manusia atau ciptaannya, dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya, dan kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Maha Tinggi. Nah, jadi Masya Allah, ayat kursi apa? Dikit-dikit ayat kursi kan? Dalam doa juga ayat kursi, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Saking apalnya, pertanyaan saya, membumi nggak dalam jiwa? Itulah, ya kan? Jadi kalau ayat kursi, Masya Allah ya Rob, ini ayat tentang kuasamu, engkau menggenggam jiwa raga hamba, dan engkau tidak tidur mengurusku, mengurus keluargaku, mengurus siapapun, Allah. Bayangkan ya. Masya Allah ya. Sahabat Ukti Filah, dengan posisi ini, kalau sadar keilahiannya kuat, kita nggak akan pernah lemah, walaupun kita lemah. Kita nggak pernah susah, walaupun susah. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, siapa yang mengingatku, aku mengingatnya dia. Kalau dia sendiri, aku yang kedua. Dimanapun, aku akan jaga dia. Dan aku lebih dekat daripada urat lehernya. Ya kan? Jadi, ketika resolusi kita perkuat dengan kondisi keilahian ini,
Salah satunya adalah penghayatan surat ayat kursi ini akan semakin kuat gitu. Bahwa kita memang hidup tidak sendiri. Dan selalu Allah akan menolong apapun keadaannya. Yang dosa pun akan diampunkan. Apalagi rizki gitu ya. Sehingga apa yang ditakutkan di sini sebetulnya jalan saja. Hasil adalah Allah yang menentukan. Keyakinan inilah yang disebut kekuatan ilahiyah dalam jiwa kita. Nah, apalagi di ayat berikut adalah surat Al-Baqarah 155, 156, 157, ya kan? Di sini surat ujian gitu ya, bahwa sesungguhnya kami akan memberikan ujian padamu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khair. Untuk ketakutan gitu kan, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa. Terus apa kata Allah? Sampaikanlah wabasiris sabirin. Beritakanlah kepada mereka, mereka akan aku uji, tapi sampaikan berita gembira kepada mereka. Ada orang-orang sabar. Siapa mereka ya Allah? Orang-orang yang sabar itu. Allazi iza asobatum musibah. Jadi ketika orang-orang yang kena ujian musibah, qalu, dia langsung menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah. Apa kata Allah? Merekalah ulaika, ya, ulaika alaihim salawat. Mereka lah yang aku beri salawat kepada mereka, orang-orang yang kena ujian tapi sabar gitu kan. Kemudian apalagi keberkahan yang sempurna, salawat, dan min rabbihim warahmah, keberkahan, dan ulaika humul muflihun. Ini maaf nih, saya ulang-ulang terus gitu. Karena ini melekat dalam kehidupan salah satunya gitu kan. Jadi ketika kita merasa sendiri, ada ayat kursi. Ketika kita ujian, memang Allah bilang engkau akan diuji. Tapi ujiannya itu engkau akan mendapatkan 3 master. Aku salawat kepada mereka yang sabar gitu ya. Aku disebutkan kepada mereka yang mengembalikan padaku dengan keberkahan dan petunjuk dari pintu manapun yang tidak terduga olehnya. Jadi dengan kondisi kayak ini, resolusi kita yang akan dibuat jelas tidak pernah bisa untuk pisah daripada keilahian rasa, gitu ya. Agar kenapa? Agar apa yang kita niatkan, apa yang kita jalankan bermuara kepada keridhaan, gitu ya. Jadi tidak bahasanya nafsu dunia, gitu ya. Nafsu materi yang bukan dalam ridha Allah, gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini di surat Al-Baqarah 286 ya disebutkan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Jadi bahwa berat banget ya. Baru kemarin dapat ujian, dapat lagi. Oh iya ya. Kan Allah bilang bahwa Allah tidak akan membebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi aku nggak sanggup. Kata kamu nggak sanggup. Menurut Allah kamu sanggup. Oh, berarti angkaku di atas yang aku tahu. Aku berserah diri padamu ya Allah. Karena engkau menyampaikan, aku semuanya nggak sanggup. Tapi engkau menyajikan ini yang menurut aku berat sekali. Berarti di hadapanmu, aku sanggup. Tapi Allah, kesanggupan itu karena engkau ada. Dan tolong bersamai aku untuk itu. Masya Allah. Langsung naik kelas tuh. Gitu kan. Nah, jadi surat ujian Allah temanin. Ya, kemampuan kita juga kadang kita mengukurnya juga salah gitu kan. Aku nggak kuat banget ini. Nggak kuat banget ini. Padahal segala sesuatunya Allah yang sajiin. Berarti kita bisa loncat kelas bahasanya ya. Bisa akselerasi naik kelas gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian termasuk dengan ayat-ayat peringatan dalam surat Al-Hujurat 12. Punten ini ya, saya terus ulang. Karena ini membuat rontoknya kita nih ayat-ayat peringatan ini. Udah diingetin juga tetap kita jalanin, bener nggak sih? Termasuk saya gitu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Buktilah masih buruk sangka enggak? Masih curiga enggak? Karena sebagian buruk sangka itu dosa kata Allah. Nah, balik lagi. Mau buat resolusi, nggak bisa lepas daripada ayat.
Makanya doa Quran itu Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Bahwa Quran itu imam kehidupan dan nuron cahaya hati gitu kan. Nah, sehingga Allah udah bilang, jangan buruk sangka kalau kamu mau jadi hambaku yang akan di halaman surga. Karena buruk sangka tuh dosa, kayak seolah-olah kamu yang lebih tahu dia gitu loh. Iya kan? Dan jangan kamu mencari-cari keburukan orang. Mencari-cari keburukan itu kan tidak ahsan, bukan sifat mulia gitu kan. Dan jangan kamu menggunjing satu sama lain, membicarakan di belakangnya gitu. Sukakah kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Berarti kita akan makan mayat apa yang kita bicarakan gitu kan. Nah, dengan resolusi rasa ilahiyah gitu ya. Mudah-mudahan ayat peringatan, ya Allah ya Rob, ayat peringatan itu. Kok aku tetap aja ngomongin orang gitu ya. Kok aku buruk sangka, hatiku belum putih gitu kan. Aduh, langsung kesumpul istighfar pada Allah gitu. Istighfar ya. Oke. Dan ini nih ayat yang buat saya juga selalu saya bawa-bawa ya. Ilaman atulha biqalbin salim. Jadi kita tidak akan bisa menghadap Allah kecuali dengan hati yang bersih. Sitting room ini belum bersih-bersih juga, Masya Allah ya Rob, gitu ya. Oke, saya bilang, resolusi itu, New Year itu, resolusi itu tidak hanya New Year gitu kalau menurut saya loh. Setiap nafas, nafas satu selamat, nafas dua rumpi, nafas tiga istighfar, nafas empat curiga lagi gitu. Mudah-mudahan di nafas terakhir udah putih tuh, gitu kan. Jadi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang qalbun salim. Please, udah qalbun salim belum? Termasuk saya, belum. Gitu kan. Masya Allah. Oke, lanjut. Nah, jadi New Year itu selalu dalam peringkat baru, terutama perihal ibadah ya. Nggak direken lah, nambah rezeki 1 miliar gitu kan, kalau nggak sholat. Nggak direken juga, walaupun 1 miliar juga sholatnya masih tidak tepat waktu gitu kan. Gitu loh. New hope, iyalah. Gimana juga menjadi hamba Allah sang pencipta yang mengatur, nggak punya hope gitu kan. Karena Allah, karena asma-asma Allah yang kita selalu lantunkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, Engkau ya Ghafur, gitu ya, Engkau yang Muhaimin, apalagi Engkau ya Ghani, ya Razak, gitu kan. Kalau nggak hope, kayaknya basa-basi tuh lantunan Asmaul Husnanya gitu kan. Dan gimana kondisi new resolution-nya gitu ya. Pasti jaga husuk rasa pada Allah. Karena ketika rasa husuk pada Allah, susah pun kita optimis. Sulit pun kita insya Allah tegak gitu. Ya. Nggak pesimis, nggak putus asa gitu ya. Keren lah. Masya Allah. Ya. Jadi resolutionnya apa? Satu, perkuat rasa pada Allah. Semua akan terbuat daripada titik-titik yang banyak itu. Jadi semua muaranya pada Allah gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa saya larinya kepada rasa ilahiyah ya? Karena ada dialog malaikat Jibril dengan Rasul tentang pintu neraka. Ini ada banyak slide ya. Rasul tanya tentang pintu neraka satu gitu. Jadi Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril yang menurunkan wahyu. Rasulullah kemudian meminta malaikat Jibril menyebut golongan umat yang kelak melewati pintu-pintu itu. Jadi pintu satu, wahai Jibril, siapa yang menempati pintu pertama itu? Dinamakan hawiyah, yaitu bagi yang munafik. Aduh, Rasulullah sangat sedih gitu ya. Yang kedua siapa? Jahim, bagi kaum musyrikin. Kemudian yang ketiga siapa? Sakar. Itu adalah pintu ketiga bagi kaum sobiin atau penyembah api. Terus yang keempat siapa? Mereka adalah lada untuk iblis dan pengikutnya. Lalu yang kelima siapa Jibril? Hutomah, diperuntukkan untuk bagi Yahudi gitu ya. Itu. Kemudian yang keenam siapa? Pintu keenam itu adalah syair untuk kaum kafir. Lalu yang ketujuh siapa? Wahai Jibril, ciptakan langsung Jibril terdiam, didesak oleh Rasulullah. Siapa Jibril di pintu 7 itu? Rasulullah
Pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan tobat. Jelas malaikat Jibril sedikit ketakutan. Langsung Rasulullah pingsan karena tidak menyangka ada pintu neraka yang untuk umatnya. Siapa mereka? Mereka yang berdosa sebelum bertobat. Utifilah, bagi pendosa besar iya, tapi bagi kita bisa jadi menempatkan merumpi itu adalah dosa besar. Mau makan mayat? Enggak. Makanya mudah-mudahan kita nggak di pintu 7 gitu loh. Karena apa? Mudah-mudahan wafat kita sudah kita minta ampun. Makanya saya bilang, bicara resolusi itu adalah tidak New Year saja. Setiap kejadian, setiap kegagalan menuju ridha Allah, bersyukur kita. Gitu. Ya kan? Mau bicara kondisi planning dalam tahun ke depan gitu. Nafas demi nafas, detik demi detik itu selamat nggak gitu. Khawatir jangan sampai ada di pintu 7 kan. Karena belum tentu juga orang yang sholat juga tidak ada di pintu 7. Kalau sholatnya nggak nyambung, sholatnya bocor terus gitu kan. Sholatnya riya gitu kan. Ya Allah, apakah sedekah sholat kita ada di Allah? Belum tentu juga. Gitu. Tergantung kemurniannya kan gitu. Makanya sensitivitas keilahiannya mesti kita kuatkan gitu. Ya kan? Nah, jadi begitu mendengar penjelasan terakhir ini, Rasul langsung pingsan. Wahai Jibril, aku sangat sedih. Gitu ya. Wahai umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar, mati sebelum bertobat saja yang melewati pintu ketujuh itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak di sini. Makanya awasi raga ini, jangan pernah berdosa satu titik pun. Dibandingin dosa besar daripada dosa kecil, bukan pilihan. Kalau dosa kecilnya kemudian bisa menjadi kulit pisang di depan pintu surga, kemudian kita tergelincir menjadi tidak jadi pintu surga, kecil itu. Dia pure white. Man atallaha biqalbin salim. Ini lebih target untuk kondisi gaji besar, rezeki banyak, keselamatan iman, keselamatan tauhid kita gitu ya. Oke, ya. Jadi puncak resolusi itu sebetulnya adalah sholat yang kualitas. Kenapa disebut sholat kualitas? Karena di dalam sholat itu momen pertemuan dengan Allah. Saya suka tanya kan, sholat itu kita yang mendatangi sholat atau sholat yang memanggil kita? Sholat memanggil kita. Orang kita udah siap jam 10, mau zuhur, kan belum ada. Nanti aku azankan, kamu siap, kan gitu. Ya kan, hanya kita tahu waktunya. Sesungguhnya pertemuan dengan Allah itu bukan hanya wafat. Ketika sholat itu kan bertemu dengan Allah. Oh, kita menghadap kiblat, berarti kan kita menghadap Allah. Kita berbicara sama siapa? Berbicara sama Allah. Ya, pakaian kita juga berbeda, harus tutup aurat dan harus disucikan dulu gitu kan. Harus berwudu dulu gitu. Yang kedua apa? Di dalam sholat itu keberserahan diri kita, penghambaan kita dilambangkan dengan sujud kan gitu. Mau-maunya sih cium tanah. Tapi karena sujud Allah Subhanahu wa bihamdi, kita berpasrah total sama Allah. Kalau sudah berpasrah total, artinya the full life pasrah pada Allah kan. Jangan ngengkel, jangan argue. Kok gitu? Kok bisa? Gitu ya. Itu ngengkel tuh. Jadi kalau sujud tuh, makanya kata Allah, yang paling dekat jarakku dengan hambaku adalah ketika dia sujud. Dia berpasrah sekali padaku. Setelah bangun jangan hilang. Karena orang yang pasrah itu menyerahkan pada Allah. Udah, tunggu jalan aja. Udara aku yang kasih untuk bernafas. Saraf aku yang gerakin untuk semua apa yang kamu mau gerakin. Makanan aku yang tumbuhin apa yang mau kamu makan. Kamu olah, mana yang jadi sampah kamu ke belakang, mana yang jadi darah gitu. Apalagi mata, aku yang buat kedip dia, korneanya dan sebagainya. Alisnya aku coba buat berlindung supaya tidak ada kotoran langsung ke matamu gitu kan. Walaupun ada yang cukur gitu kan.
Gitu. Apalagi kuping, iya untuk kamu mendengar. Ada gendang telinga, ada ini, ada itu gitu. Ada anatominya dan sebagainya gitu. Kapan dia bergerak, kapan enggak, kapan yang menstruasi, kapan yang udah menopause gitu kan. Aku yang mengaturnya siklusnya gitu kan. Masya Allah. Keberserahan gitu. Termasuk saya kadang kan, ya Allah, susah banget ya hidupnya. Ya Allah gini, hey, katanya kamu berserah padaku. Kamu all out aja. Kerjakan taat padaku. Ilmu yang aku berikan, kerjakan sesuai dengan apa kemampuannya. Yang accounting, yang apoteker, yang sekretaris, yang protokol, yang PR, yang pinter komputer, yang pinter apa. Semua dikasih sama Allah. Dan tidak ada satu ilmu yang semuanya dia punya. Allah bagi-bagiin menjadi tim. Udah kamu jalan aja. Bangun tidur kan, kamu mandi, kamu ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin siapa-siapa, kamu bergegas kerjaan kan. Kerjaan, do your best. Dengan jalanku. Kerjaan semuanya. Apa namanya? Oke? Kamu udah duha? Udah Allah. Oke. Kerja. Dan. Aku panggil zuhur, aku panggil jumatan. Oke, kerja lagi. Asar, maghrib, isya. Begitu aja. Emang yang ngatur kita. Walaupun kita pinter buat jadwal. Oh, kan. Kalau nggak izin Allah nggak akan pernah terjadi itu semua kan. Dan Allah selipin. Aku panggil kamu ya di tengah-tengah kerja itu. Agar kamu reorganize. Re-energy. Energizer ya dikasih lagi. Gitu ya. Yang ketiga di dalam sholat itu pasti kita baca ayat-ayat Quran kan. Jadi kan membuat kita spirit baca Quran gitu. Mau odoi mau apa kan ketemu lagi dalam Qurannya gitu. Dan pasti yang keempat apa? Bacaan 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 penuh doa. Gitu lah. Ya, bacaan penuh doa ya di dalam sholat gitu. Gitu oke. Sign out enggak apa-apa. Terputus nggak Mbak? Enggak apa. Ada sign out-nya di sini ya. Ada di kopi. Mbak Siska, keputus kayaknya linknya. Enggak Oh, Bunda. oh enggak keputus Masih. ya? Iya. Oke Mbak. Jadi tadi balik tentang sholat ya, di slide sholat ya. Oke, nah jadi kenapa saya bilang puncak resolusi itu ada di sholat, Mbak? Mau pakai target apapun doa kepada Allah enggak? Mau baca buku target 1 bulan 1 buku, kalau nggak ada kesehatan mata mampu nggak? Kalah dia kan. Meminta bacaan itu bisa kita serap dengan baik, siapa yang izinkan? Allah juga. Dan itu ada di kualitas sholatnya. Ya. Makanya mengapa untuk ini sifat sholat menjadi wajib. Ya. Baca Quran sunnah muakkad. Tapi menjadi wajib karena kita perlu. Tapi kalau sholat, Anda harus digantikan. Bisa dijamak dan kosor, saking wajibnya. Kenapa? Karena memang kita harus bertemu dengan Allah. Saum juga wajib, tapi hanya 1 tahun sekali. Gitu. Apalagi zakat wajib bagi yang sudah mencapai nisabnya. Haji wajib bagi siapa yang mau. Tapi sholat yang frekuennya per hari, per 2 jam, per 6 jam, kenapa menjadi wajib? Karena dia berhadapan, berdatang ke Allah, mensucikan dengan wudhunya. Makanya suka aneh bagi saya sendiri, udah diumurkan kenapa masih bisa kasar mulut ini ya. Kok masih bisa rumpi ya? Padahal aku membersihkan dosa mulut atau aku tidak beristighfar ketika aku berwudu mulut itu. Gitu kan. Harusnya kan tersucikan. Bagaimana seperti kata Rasulullah bahwa orang sholat itu hidup di depan kali yang dia mandi 5 kali kan gitu. Jadi mengapa sifat sholat itu menjadi wajib? Sungguhnya puncak daripada perbaikan resolusi itu ada di sholat. Dia berdoa, dia meminta disucikan, ada hubnya di sana gitu ya, bertemu dengan Maha Kuasa yang mengatur gitu ya, dan banyak hal yang pasti dari Allah tuh miracle gitu ya, hal-hal yang
tidak terbayangkan, yang sulit menurut manusia tidak sulit menurut Allah gitu. Yang harusnya manusia tuh marah ke kita kok tiba-tiba baik, ya itu Allah yang membuat gitu. Dan kita tidak sanggup untuk mendatangi Baitullah, tapi kata Allah, Ibrahim panggil dia. Nggak mungkin aku bisa memanggilnya mereka ya Allah. Panggil aku yang menyampaikan ke hati-hati mereka. Makanya kita balas, labaik Allahumma labaik, labaik kalah tadi kalah kalah. Aku datang pada undanganmu Allah. Ya, Masya Allah. Ini puncaknya gitu ya. Oke, jadi bahwa jalankan hidup resolusinya tadi dengan ilahiyah tadi, dengan sholat dan sabar. Karena itu kunci ke semuanya gitu loh. Turunannya baru yang lain. Tapi kalau ini tidak dibungkus oleh ini, berat. Hidup nggak indah, berat melulu. Kenaikan, apa namanya, udah nggak usah dipikirin. Kita pikirin bagaimana langit ke kita. Oh, kita belum tentu hidup 70 tahun ke depan. Mungkin kita wafat besok. Tapi inilah kita buat hari ini best to do. Kalau Allah panjangkan, best to do lagi. Dipanjangkan lagi, best to do lagi. Nah, kita belum tentu kondisi menit berikut. Gitu. Ya, oke. Sehingga dalam surat Al-Baqarah 45 disebutkan di sini, jadikan sabar salat itu sebagai penolong. Wasta'inu bisabr. Ya, sebagai penolongmu, sungguhnya kecuali orang-orang yang khusus. Demikian itu sungguh berat, ya. Kecuali orang-orang yang khusus, orang-orang yang khusus. Ya. Di 153 juga disebutkan, ya ayyuhallazina amanu, jadikanlah bahwa as-sakinu bisabirin. Jadikan sabar dan sholat. Ya, wassalah inallaha ma'as sabirin. Jadi sungguh orang itu beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Gitu. Oke. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan alaina harokah. Allah barokah. Jadi tugas kita itu bergerak aja. Allah yang memberikan keberkahan di dalam semua usaha kita. Jadi bahwa kesimpulannya adalah bahwa yang saya bilang nih sangat apa ya, sangat luar biasa. Resolusi ini adalah bukan jangan apa ya, bukan gantungkan. Artinya buatlah strong point planning di resolusi ini tentang dunia gitu ya. Tetapi adalah yang harus membungkus itu adalah tentang rasa kepada Allah. Karena dengan itu, insya Allah tanpa disuruh pun berzikir akan berjalan. Dan kesuksesan orang itu adalah bukan daripada kekayaan, bukan daripada jabatan, bukan daripada kebahagiaan yang ada, tetapi adalah yang paling sukses apa? Adalah ada Allah di hatinya. Sehingga di dalam manapun dia akan membawa bagaimana hidup dan langkah ini Allah ridho. Gitu, Mbak Siska yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, mungkin surprise resolusi dari saya, tapi menurut saya adalah ini yang utama ya. Karena dari sini kita bisa mendunia, mau kemanapun silahkan gitu ya. Bukan tidak penting dunia, salah. Dunia harus kita isi, dunia kita harus ambil, jabatan harus kita ambil. Tapi dengan kondisi, dengan rasa ilahiyah. Dengan itu kita akan diberikan petunjuk di mana sebenarnya dalam keridhaan hidup dunia untuk akhirat kita. Gitu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah untuk ilmunya ya. Kayaknya kita banyak apa tadi kalau Ustazah bilang saya seperti di apa kan tadi Ustazah? Gimana ya? Tadi baru baca Banyak step-step. jeleknya ya. Iya, Banyak banyak jeleknya jeleknya. ya. Tadi baru baca step-step cara mewujudkan resolusi aja tuh kita udah, oh harus spesifik, terus harus kita kerjain gitu kan, yang resolusi yang kita udah bikin gitu. Betul. Tapi yang Nggak hanya list paling, down ya. iya nggak hanya list down dan tempat tadi yang kan paling yang utamanya sholat ya Ustazah. Kunci semuanya itu apakah sholat kita udah benar apa enggak gitu ya Ustazah. Sholat Ya, sama sabar itu kan tadi Ustazah bilang, modal Bunda utama. bilang itu kunci-kunci semuanya gitu. Ya.
Nah, oke kami, persilahkan ya kepada teman-teman yang ada di kajian ini, kalau ada hal yang ingin disampaikan gitu ya, mungkin, tanya jawab atau apa ya, kan tadi saya lihat di chat yang di sini tuh nggak ada yang, menyampaikan pertanyaan Ustazah, jadi mungkin bisa minta tolong untuk hostnya ya bisa untuk nggak di-mute gitu, jadi teman-teman bisa langsung bertanya ke Ustazah. Kami persilahkan, kita masih ada waktu sekitar 10 menit, untuk teman-teman ukti semuanya, mungkin ada apa ya, resolusi yang pengen dijalanin tapi harus mulai dari mana gitu atau mungkin jadi, "Oh jadi kebuka ini, ternyata kita harus seperti ini," gitu. Kami persilahkan teman-teman. Assalamualaikum, boleh bertanya izin Boleh, Ustadz? silakan, Ya, iya Mbak Rani silakan. Iya, maaf. Assalamualaikum Ustadz Ningrum, ya, saya Rani. ya Mbak Rani. Saya mau tanya, kalau kita yang kerja nih kebetulan kan ada keterbatasan waktu untuk hadir di majelis taklim secara offline gitu ya Bu Ustadz ya. Ya, Terus kalau misalnya kita hadir ke kajian-kajian yang online seperti ini, apakah kita tetap dapat pahala yang katanya kalau kita datang kajian atau majelis itu kan malaikat beribu-ribu turun ikut mendoakan gitu ya. Apakah barokahnya tetap kita peroleh kalau ikut kajian online seperti ini, Bu Ustadz? ya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Bu Ustadz. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya keberkahan itu eh, yang utama adalah kepada mereka-mereka yang memburu ilmu bahasanya ya, karena dengan innamal a'malu binniyat, jadi niatnya seperti itu. Jadi kalau kondisi keberkahan dapat dapat. Nah, misalnya apakah lebih lebih apa ya, lebih lebih intens dengan kondisi offline atau online gitu ya. Nah, memang betul Mbak, offline itu lebih lebih punya nilai. Artinya andaikan memungkinkan gitu ya, kan kita jadi bisa bertatap muka ya, kan beda ya, bertatap muka layar dengan bertatap muka langsung gitu, touch-nya juga beda gitu. Jadi kalau ada majelis yang bisa offline, andaikan juga di keluarga memungkinkan hadirkan. Tapi kalau tidak, jangan sampai tidak gitu ya. Jadi kalau bisa menyampaikan keberkahan, tetap dapat keberkahan. Kemudian apakah malaikat turun? Turun dengan kondisinya bahwa dia akan menemani orang-orang yang memburu ilmu gitu. Tapi memang ada nilai yang lebih ketika offline. Artinya touch-nya ya apa in touch-nya ketemu langsung apa dan apa itu memang lebih dibanding daripada online. Itu Mbak Rani. Baik, Terima syukran, kasih. Bu Ustadz. Terima kasih. Terima Afwan, kasih Bunda. baik. Ya, Yang penting pokoknya kita jangan hilang niat kita ya untuk iya menghadiri kajian banget. walaupun, online. Ini Betul. seperti saya sendiri soalnya Bunda. Saya kemarin saya kemarin udah absen lama banget, ini baru pertama kali saya ikut kajian lagi Bunda. Ya, alhamdulillah. Jadi takutnya kan, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Saya kan selalu menyampaikan di dalam tubuh kita itu kan kayak koin ya. Ada rasa rasa ilahiyah ya yang selalu kita ingin hidup ini dituntun rohani. Ada yang sebelah kiri juga kan yang membuat malas. Alah nggak apa-apa, nggak usah ikut lagi gitu loh. Jadi dia kan tarik penarik terus tuh sampai kita sakaratul maut tuh, gitu loh. Jangan sampai kita terambil tuh. Iyalah dimaafkan, excuse lah boleh. Jadi makanya kita berterima kasih sama Allah ya, ada aja jalan mau Covid, mau apa gitu ya, menjadi bisa online gitu ya, menjadi kita mungkin, wah kita nggak bisa kemana-mana nih, kita mesti apa namanya, work from home gitu. Jadi memang benar ya, dalam keburukan apapun cari hikmah pasti ada gitu, cari hikmah pasti ada. Saya sih Oke. belum semampu apa ya, orang-orang di Palestina ya, bahwa misalnya yang ahwat-ahwat itu, "Kenapa kamu tidur dengan lengkap, nggak pakai daster aja?" Apa dia bilang, "Saya takut ketika saya pakai daster tiba-tiba bom ke rumah saya wafat. Saya ingin ketika bom itu ke rumah saya dalam keadaan yang tertutup." Bayangin. Jadi dalam kesulitan pun dia bisa positif gitu ya. Nah, kita gimana gitu ya? Ya, Covid-nya gini, jangan kata ya gitu ya. Hadirkan keoptimisan. Nah, itu kan harus digali. Jangan pernah tinggal majelis. Jadi majelis ini jangan pernah tutup ya, walaupun nanti yang hadir 2 orang. Emang itu ujian.
menuju kebaikan itu nggak mudah. Ya udah deh tutup deh dari 30 cuma 5, capek-capek aja kebanyakan pengurusnya daripada yang dengar. Nggak apa-apa, terusin, jangan pernah mati. Karena kalau udah mati nggak ada cahaya. Ya, amin. Gitu. Insya Allah Bunda ya terus. Ya, Oke, untuk gitu. ukti yang lainnya kami Ya. persilahkan, masih ada waktu. Ada yang ingin mungkin ditanyakan atau sharing gitu pengalamannya sendiri terkait mungkin resolusi yang udah pernah dibikin tapi kok nggak jalan atau mungkin yang lainnya kami persilahkan. Ini antara jelek sama beban ya, Mbak. Ya, assalamualaikum Bunda. Ya, Masih Nadia, boleh Oke, nanya? Mbak kabar? Raras. Baik, alhamdulillah Bunda. Ya mungkin saya ini ya, kan kita memang selalu ada futur gitu. Maksudnya resolusi tadi kan seperti yang sudah disampaikan tergantung niatnya gitu. Ya. Cuman pasti ada naik turunnya lagi gitu Ya. kan. Memang sih harus kembali lagi ke Ya. niat gitu. Cuma Ya, benar. apa ya, menyemangatinya lagi gitu. Kadang karena memang susah sekali Bunda gitu bangkit lagi gitu Bunda. Menyemangatinya lagi tuh bagaimana ya? Apakah kembali ke titik nol lagi atau bagaimana? Mbak Dia, Jazakillah khair. Yes. Mbak Dia, hikmah naik dan hikmah turun tuh ada loh. Gimana Bunda? Hikmah naik berarti kita merasakan kita dekat dengan Allah. Pernah ngerasain nggak para uktivilah? Ketika sujud kita bilang sama Allah, ya Rob, terima kasih kedekatan ini. Terima kasih Engkau izinkan aku sujud. Jangan pernah hilang rasa dekat ini Allah. Terima kasih. Kau memberikan aku sholat sujud zuhur pada hari ini. Gitu kan ya. Itu naik. Iya. Ketika turun, Allah tuh lagi lihat. Oh deh capek gue. Upaya gini aja. Tapi Allah tuh lagi nungguin, Rob, jangan pernah kau biarkan aku dalam turun seperti ini. Aku tidak suka. Aku sangat ingin Allah terus bersamamu dalam kenaikan yang ada. Bantu aku jangan dibiarkan dalam turun ini Allah. Tolong. Aku gak suka dalam kekurangan beriman. Itu Allah lagi nungguin jeritan itu sayang. Kalau enggak kan khawatir dalam somse. Hasilnya aku naikkan gitu loh. Jadi ketika naik gitu. Ini sebetulnya ada apa ya? Ada pendorong gitu. Cuma kok naik terus. Khawatir menjadi ria. Gitu kan. Jadi gitu loh. Terus gimana ya cara penyemangatnya? Nah itu tadi, jika hati diasah dengan keilahian, dia sensitif kan, dia nangis. Kenapa aku seperti ini Allah? Tilawahku jadi berkurang. Aduh, jangan Allah, jangan kau biarkan aku dalam kekurangan seperti ini kan, sensitif tuh karena keilahiannya gitu. Terus gimana menyemangatinya? Minta sama Allah, minta yang membuat. Dan husnuzon, buruk pun juga ada hikmah, asal jangan menjadi enjoy, itu yang salah. Gitu Mbak, makanya harus datang 5 waktu. Kita tambahin dengan sunnah, kita tambahin dengan tahajud, kita tambahin dengan tilawah, kita tambahin dengan sodako, kita tambahkan dengan apa? Dengan majelis. Pas kita datang, aku terinspirasi tuh lihat Mbak itu, aku terinspirasi tuh dengan Mbak Ibu ini, aku terinspirasi. Itu sering ada kan gitu. Saya tuh senang sekali kalau jalan tuh mengamati kehidupan. Karena inspiringnya menjadi insight gitu. Gitu Mbak Dia. Tidak ada sesuatu pun yang tidak berguna bagi kita asal mengembalikannya pada Allah. Gitu Neng. Masya Allah. Siap Bunda. Iya. Oke. Terima kasih jazakillah khair Bunda. Sama-sama sayang. Oke, masih ada lagi kah? Ya, 1 Masih menit ada lagi? 1 menit lagi masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Kalau nggak ada mungkin kita boleh ditutup Bunda dengan doa ya, mudah-mudahan apa yang baik. tadi disampaikan kita tahun Baik. ini bisa tadi ya kita lebih baik lagi, utamanya sholat dan sabar kita bisa kita dapat, terus kualitas sholatnya juga bisa lebih baik lagi. Iya. Bunda boleh pimpin untuk doa ya Bunda. Iya, karena dengan sabar dan sholat itu akan melahirkan kekuatan iman. Dari kekuatan iman itu kita akan
menjalankan apapun dengan tegap dan tegar. Tegap dan tegarnya kita dalam tawadhu. Karena segala sesuatunya dari Allah, bukan dari kita. Dalam perjalanan itu, apa perilaku yang positif akan tertulis di kitab kanan kita. Sehingga kapanpun Allah menjemput, record kita dalam positif. Masya Allah. Ya mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Wahai Allah, dengan salawat kepada Nabi-Mu kekasih-Mu ya Allah, mudah-mudahan Engkau memudahkan segala ikhtiar kehidupan dunia kami. Dengan fadilah surat Al-Fatihah ya Rabb, mudah-mudahan Engkau senantiasa mengiringi kami, menemani kami, menuntun kami ya Allah, dan menyelamatkan dunia bagi akhirat kami. Wahai Allah, kami sangat ingin membuat resolusi. Resolusi pasti ya Allah, untuk kekurangan menjadi kebaikan ya Allah. Sesuatu yang buruk Engkau hapus ya Allah, menjadi kebaikan pada diri hamba. Jadikan resolusi ini adalah resolusi untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Berikan lagi pada kami tingkat ibadah yang lebih khusyuk Allah. Berikan lagi ya Allah iman dan taat kami yang sedalam-dalamnya taat kepadamu. Wahai Allah, ingatkan ketika kami lupa, ingatkan ketika kami lalai. Allah, kami mohonkan padamu, kuatkan ketika aku lemah. Maafkan segala salah-salah. Wahai Allah, selamatkan dunia bagi akhirat kami. Allah, berikan doa ini bagi pasangan kami, berikan doa ini bagi keturunan kami, dan berikan doa ini kepada kedua orang tua kami, dan orang-orang yang telah di jalan bagi kebaikan kami. Duhai Allah, tolong ya Rabb, setiap nafas kami adalah menuju-Mu, setiap aktivitas kami adalah dalam ridha-Mu, dan setiap ikhtiar kami adalah dalam tuntunan-Mu. Semoga ya Allah kami Engkau mampukan ketika sempit, ketika Engkau berikan ujian, ketika sesuatu yang tidak mengenakan kami, ada hikmah di balik yang Kau berikan pada kami, menjadi kemuliaan, keberkahan dari-Mu. Allah, kuatkan ketika kami Engkau uji. Wahai Allah, ingatkan ya Allah ketika kami lupa, dan rengkuh kami. Dan jangan Engkau lepaskan segala sesuatu kepada kehendak kami. Dan kami berpasrah diri padamu. Tuntun kami menuju keselamatan dunia bagi akhirat kami. Allah, jangan pernah jauh dalam ingatan kami, jangan pernah melepas dalam rasa kami, dan mohonkan kami Allah senantiasa Engkau ada dalam jiwa raga kami. Kabulkan doa kami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terus perbaiki salat kita, memperbaiki Quran kita, memperbaiki bagaimana etika kita, akhlak kita, dan Allah berikan rezeki yang barokah untuk kehidupan kita, keselamatan dunia bagi akhirat kita. Mohon maafkan lahir dan batin apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kesempatannya pada siang hari ini.